Proses pernikahan telah dilalui, ya, karena pernikahan itu seumur hidup, gitu kan. Hari ini hanya pemberkatan nikah, gitu kan. Pernikahan itu seumur hidup. Gitu. Selamat juga untuk orang tua atau keluarga dari Susanto yang di daerah mana nih? Yang sini? Yang sini. Ya, selamat juga gitu ya. Jadi pasti adalah sangat menantikan hari yang bahagia seperti ini, bisa mencapai anak, bisa mengantarkan ke pelaminan itu sangat luar biasa. Dan sukacita mestinya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Demikian juga untuk keluarga Verly, selamat di sini ya. Puji Tuhan, pasti juga senang gitu ya. Walau lama-lama sudah mempersiapkan hanya untuk sehari, ternyata persiapannya lama gitu ya. Tapi itulah memang kita untuk menciptakan kebahagiaan itu tidak mudah. Nah, untuk hari ini saudara-saudari adalah supaya kebahagiaan dan sukacita lebih sempurna lagi, kita dengarkan firman Tuhan. Yang diambil dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudari boleh lihat di handout yang di tangan kita, saya bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan tempat itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang terakhir kita baca sama-sama Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat di potongan ini lumayan panjang, karena itu adalah saya singkat dengan beberapa hal. Satu adalah di sini ada pesta perkawinan. Pesta perkawinan ini adalah yang penting di sini adalah Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan. Di sini ada kata-kata adalah Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Artinya banyak orang yang diundang, gitu ya, banyak orang diundang. Lalu kadang-kadang ada orang berkata pada saya, kok saya nggak datang ke pernikahan ini. Ada orang kadang-kadang, oh kamu saya harapkan bawa firman gitu, tunggu nggak datang. Loh, Mbak Firman saya dihubungi gitu ya, saya nggak diundang gitu. Kok aneh gitu kan? Terpaksa mendadak si A diganti. Papa saya kecewa dia bilang. Kenapa? Karena kamu kan sangat begini-begini dan saya terus. Kok aneh? Kalau saya Mbak Firman Tuhan, saya diundang gitu kan, atau di ngomongin kepada saya. Jadi kadang-kadang ada orang nggak diundang, ya kan? Atau kadang-kadang lagi membuat daftar orang yang diundang, kita lupa. Jadi kadang-kadang kita bikin undangan itu dari mana dulu? Dari kenalan kita, kenalan calon istri, atau dari mana dulu? Kenalan kita dari mana dulu? Dari sekolah, dari keluarga, dari kampung, dari kerjaan, dari mana dulu? Didata gitu kan. Kadang-kadang bisa terlewat. Ya kan, terlewat. Tetapi saudara, ketika mengundang, kadang-kadang terlewat, ya udahlah gimana lagi gitu kan. Tetapi jangan sampai terlewat mengundang Yesus. Nah, di sini adalah tetapi Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan puji Tuhan, saudara Asu dan saudari Lili hari ini mengundang Tuhan Yesus. Kan artinya dengan diadakannya pemberkatan nikah di gereja, artinya adalah di hadapan Allah
sebagai saksi pernikahan dan di hadapan jemaat gereja ini. Haleluya, mengundang Yesus. Amin. Begitu Yesus diundang, saudara-saudara, Yesus tidak akan berdiam diri. Begitu Yesus diundang, dia akan berkarya, dia akan melakukan pekerjaannya. Nah, karena itu tadi adalah perlu mengundang Yesus. Bukan hanya sekarang mengundang, selanjutnya dalam hidup pernikahan selalu mengundang Tuhan Yesus. Itu yang pertama, jadi adalah perlu selalu mengundang Tuhan Yesus. Lalu datang ibunya Tuhan Yesus, berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan apa? Lalu, mau apa urusan dengan aku ibu? Waktuku belum tiba. Tapi ibunya langsung berkata kepada pelayan-pelayan, apa saja yang dilakukannya, perbuatlah itu. Nah, jadi yang kedua, yang pertama tadi adalah mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Yang kedua adalah apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, jadi perlu mengundang Tuhan Yesus. Bukannya Tuhan Yesus, murid-murid juga diundang. Artinya dalam hidup pernikahan, selalu libatkan Tuhan di dalam doa. Berdoa kepada Tuhan, mendengar kepada Tuhan. Tapi selain itu juga bukan hanya berdoa, juga mengundang Tuhan, juga mengundang murid-murid, mengundang gereja. Seperti tadi doanya Lili mempersembahkan rumah, ya kan? Rumah untuk dipakai Tuhan. Perlu mengundang gereja, buatlah sidang kelompok di